Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di aplikasi Zoom ini. Karena pandemi ini memunculkan berbagai macam jamaah ya. Ada jamaah YouTubiyah, ada jamaah Instagramiyah, dan ada juga jamaah Zoomiyah. Makanya nanti saya panggil jamaah Zoomiyah. Muncul istilah-istilah baru karena pandemi ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, kerabat, dan para followers beliau ila yaumil qiyamah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin, khatamal mursalin, yaitu nabi yang diutus terakhir kali di akhir zaman, tetapi memiliki pengikut yang sangat luar biasa, memiliki pengikut yang sangat banyak. Dan jika seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup zaman sekarang dan memiliki akun YouTube misalkan saja, contohnya, mungkin Atta Halilintar pun akan insecure ya dengan banyaknya pengikut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika teman-teman tahu, ada seorang tokoh non Muslim, namanya adalah Michael Hart. Michael Hart. Dia menulis sebuah buku yang dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah 100 orang berpengaruh di dunia. 100 orang berpengaruh di dunia. Dan dia menempatkan Nabi Muhammad SAW berada pada tingkat pertama sebagai seorang tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nah, maka kita harus bangga untuk menjadi pengikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bangga, kita harus bahagia, dan jangan sampai kita malah malu, kita malah istilahnya tidak mau mendalami agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita mengingatkan kembali bagi anak-anak, bagi rekan-rekan teman-teman jemaah Zoomiyah agar senantiasa menghidupkan kameranya. Ya, jangan sampai saya bicara sendiri. Karena salah satu dari adab kita dalam menuntut ilmu, apalagi dalam aplikasi seperti Zoom ini, kita hendaklah meng-on-kan kamera. Kameranya yang masih stop, silahkan di-on-kan. Ya, karena kita keseriusan dalam menuntut ilmu, jangan sampai sambil rebahan, jangan sampai sambil makan apalagi yang belum buka. Jangan sampai sambil santai-santai nonton TV, dengar musik gitu ya. Telinganya colok ke headsetnya colok ke telinga, ternyata mendengarkan musik bukan dengarkan kita di sini. Jangan sampai. Nah, oleh karena itu saya sampaikan lagi kepada rekan-rekan semua, tolong kameranya yang masih off silakan dihidupkan. Biar ini suasana menuntut ilmu kita, suasana pertemuan kita benar-benar terbangun dan benar-benar terjalin. Alhamdulillah, tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah Al-Ustadz Ghazali Rahman dan juga kepada rekan-rekan guru-guru panitia SMK Farmasi Al-Furqon yang sudah memberikan kita fasilitas ini, memberikan kita kesempatan dalam watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling nasihat-menasehati dalam kebaikan dan saling nasihat-menasehati dalam kesabaran dalam momentum pesantren Ramadan pada Ramadan tahun ini. Adapun pembicaraan kita ataupun apa yang akan kita bahas, insya Allah
sesuai dengan akan kita bahas sesuai dengan judul besar kita, yaitu membentuk generasi Qurani, membentuk generasi Qurani. Nah, sebenarnya generasi Al-Qur'ani itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita lebih jauh untuk membahas ke sana, kita harus tahu dulu. Dan sebelum itu, bahkan sebelum masuk daripada itu, kita tarik lagi, saya ingin menarik lagi tentang apa sih yang rekan-rekan atau teman-teman ini ada di otaknya ketika mendengar kata Ramadan. Mungkin salah satu bisa menghidupkan untuk menjawab, menghidupkan mikrofonnya. Apa yang teman-teman terbesit dalam benaknya ketika mendengar kata Ramadan? Silahkan dijawab. Siapa yang mau jawab? Bisa hidupkan mikrofonnya, ingin yang menjawab. Oh, pada malu kayaknya nih ya. Ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kebanyakan orang-orang itu ketika dia mendengar kata Ramadan, maka yang terbesit atau kesan pertama yang ada di dalam benaknya adalah puasa. Nah, inilah kekeliruan kita, mayoritas masyarakat yang menganggap Ramadan sama dengan puasa. Nah, kenapa Ustaz kok bisa keliru? Ya nggak keliru-keliru amat, tapi ada sedikit miskonsepsi ketika Ramadan disandingkan dengan puasa. Karena seharusnya adalah ketika kita mendengar Ramadan, maka yang terbesit dalam hati kita, maka yang terbesit dalam pikiran kita, itu adalah Al-Quran, bukan puasa. Kenapa? Kalau kita misalkan sudah terbesit tentang puasa, mungkin kita akan akhirnya menjadi malas untuk mengerjakan puasa, untuk menyambut bulan Ramadan akan menjadi malas. Kenapa? Karena yang kita anggap Ramadan itu ya puasa, padahal tidak seperti itu. Yang seharusnya kita anggap bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah, sehingga betapa fokusnya kita terhadap Al-Quran, sehingga kita meninggalkan makan, sehingga kita meninggalkan minum, sehingga kita meninggalkan aktivitas yang lain, karena berfokus kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, kembali lagi, jika seandainya kita mengatakan atau kita terbesit dalam pikiran dan hati kita bahwasanya Ramadan sama dengan puasa, maka bisa jadi nanti ketika Ramadan masuk, kita menjadi loyo, semangat kita menjadi berkurang, tidak produktif dan lain sebagainya. Karena sudah menganggap tidak makan, tidak minum, kurang istirahat, sholat tarawih lagi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita benahi bersama, bahwa definisi dari Ramadan, karena dalam Al-Quran, Ramadan itu tidak disandingkan dengan puasa, tapi Ramadan disandingkan dengan Al-Quran. Ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, Syahrul Ramadan itu telah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, jadi ketika sudah mendengar Ramadan, maka terbesit pada hati kita bahwasanya ini adalah bulan daripada bulan Al-Quran itu sendiri. Dan ada beberapa kriteria ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa saja? Yang pertama adalah qiraah, tilawah, yang kedua, dan yang ketiga adalah hifzul Quran itu sendiri. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah ini apa? Qiraah itu secara bahasa artinya adalah membaca. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu ashrun." Maka barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran itu sendiri, maka dia sudah mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf,
Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf tersendiri, begitupun mim itu satu huruf tersendiri. Nah, jadi yang namanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau tadi dihitung bahwasanya satu huruf itu adalah 10 kebaikan, dan alif lam mim itu ada 3 huruf, kali 10 berarti 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim yang kita baca. Alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Lanjut lagi misalkan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Kira-kira ya main matematika mungkin kita kurang jago ya, tapi itu sudah terkalkulasi lah. Ada yang menyatat lah. Malaikat-malaikat Raqib dan Atid insya Allah sudah catat itu, gitu kan. Nah, itulah tilawah. Itulah qiraah. Dan di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maaf, qiraah ya. Qiraah itu lebih sedikit dulu. Qiraah itu atau membaca Al-Quran itu, dan Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang ketika kita membaca maka mendapatkan pahala. Dan mungkin isinya itu-itu saja, diulang. Ketika kita tamat, kita mau mengulang. Ketika kita tamat, kita mau mengulang lagi terhadap Al-Quran itu. Nah, itulah keistimewaan daripada Al-Quran yang berbeda dengan buku-buku novel, yang berbeda dengan buku-buku komik. Ketika kita membaca novel, sudah tamat, sudah khatam satu novel, dan apakah kita ingin membacanya lagi? Sedangkan kita sudah tahu isi artinya, isi maknanya, atau isi ceritanya. Ini saya mungkin mayoritas dari kita tidak akan mau untuk mengulang karena sudah tahu bagaimana isi cerita dari novel ataupun komik ataupun buku-buku yang semisal. Tapi Al-Quran ini dikaji dari 14 abad yang lalu, bahkan sampai hari ini, dan itu nggak akan selesai. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran di dalamnya bukan hanya berisi tentang cerita-cerita, tetapi di dalamnya juga menerangkan hal-hal yang sudah berlalu, hal-hal yang akan datang, ataupun hal-hal yang sedang terjadi. Nah, itulah yang salah satu dari mengapa kita tidak bosan-bosan membaca daripada Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat. Kalau kita meminjam definisi dari Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan definisi dari Al-Quran kurang lebih bahasa Indonesianya seperti ini. Al-Quran huwa, adapun Al-Quran itu adalah al-kalamu al-mu'jizu, yaitu kalam Allah al-mu'jizu, kalam Allah yang bernilai sebagai mukjizat. Ya, kalam Allah artinya adalah hal-hal atau perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung nilai mukjizat yang diturunkan oleh Al-Amin Jibril alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam, yang turun kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya secara berangsur-angsur, yang al-muta'abbadu bitilawatihi, yang ketika membacanya saja itu sudah mendapatkan pahala. Dengan membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Yang dibuka dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah apa? Surah An-Nas. Oke. Kita cermati maknanya atau definisi dari Al-Quran ini menurut Syekh Ali As-Sabuni tadi. Al-kalamu al-mu'jizu, yang al-kalamullah al-mu'jizu, yaitu kalam Allah yang memiliki nilai mukjizat. Mukjizat itu apa sih sebenarnya? Nah, yang kita ketahui bahwasanya sejak kita SD ya, mungkin kita sudah belajar apa itu mukjizat. Yang kurang lebih terpendek makna anak-anak SD, mukjizat itu adalah hal yang ajaib, ya, hal yang ajaib, hal yang aneh di luar kebiasaan, khariqul adah, di luar daripada kebiasaan. Itu mukjizat. Nah, tapi ternyata
Yang namanya mukjizat itu secara bahasa ajaza, berasal dari kata kalimat ajaza dalam bahasa Arab. Apa artinya? Artinya adalah lemah. Nah, ternyata setelah masuk SMK kita baru tahu, oh ternyata ajaza, mukjizat itu berasal dari ajaza yang artinya lemah. Mungkin dari SMP atau SD kita tahunya mukjizat itu adalah hal yang luar biasa. Tapi secara bahasa rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, bahwasanya al-mukjizat itu berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan. Nah, siapa yang melemahkan? Mukjizat itu melemahkan yang adalah hal-hal khariqul adah di luar kebiasaan yang diberikan kepada seorang nabi ataupun rasul untuk menampakkan, untuk melemahkan argumentasi-argumentasi daripada kaum kafir. Ketika kaum kafir meremehkan Islam, ketika kaum kafir tidak mempercayai Allah dan lain sebagainya. Dan yang namanya mukjizat itu biasanya follow the trend. Nah, maksudnya bagaimana Ustaz follow the trend? Jadi yang namanya mukjizat itu dia mengikuti tren yang viral di masyarakat tertentu. Contoh, Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya apa kira-kira? Banyak ya. Mukjizatnya diantaranya adalah membelah lautan, Laut Merah, kemudian merubah tongkatnya menjadi ular. Nah, ternyata setelah kita telisik, setelah kita cermati, tren dari masyarakat itu sendiri ketika mukjizat itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ternyata masyarakat Nabi Musa di lingkungan Firaun itu adalah penyihir dan suka sihir dan suka hal-hal yang aneh-aneh, yang gaib-gaib, main dukun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu merubah tongkat menjadi ular. Dan bedanya lagi dan berhasilnya Nabi Musa dalam melaksanakan mukjizat ini, bahwa tongkatnya itu betul-betul 100% bahkan 1000% benar-benar menjadi ular. Berbeda dengan mukjizat, bukan, berbeda dengan penyihir-penyihir musuh-musuh daripada Nabi Musa itu sendiri, yang mana itu tetap tongkat ketika dilemparkan, tapi saharu ayunan nas, yang mereka itu adalah mata-mata manusia. Tongkat itu tetap tongkat yang mereka lemparkan, tetapi yang mereka sihir adalah mata-mata manusia yang ketika itu berkerumun dan mereka menyulap mata-mata manusia, merubah seakan-akan tongkat yang mereka lemparkan menjadi ular. Tetapi Nabi Musa berbeda. Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya maka menjadi ular beneran. Ya, kalau teman-teman yang suka nonton Naruto mungkin tahu Orochimaru ya. Orochimaru kan ular ya itunya. Nah, mungkin seperti itulah ularnya. Ularnya Nabi Musa kan benar-benar ular. Nah, itu Nabi Musa. Kemudian mukjizat yang lain Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa? Di antaranya adalah menghidupkan orang yang mati, ya, kemudian menghidupkan orang yang mati, kemudian membuat obat yang tidak pernah dibuat oleh kaumnya pada zaman itu, dan ternyata yang trending ketika itu, yang viral ketika zaman Nabi Isa adalah ilmu kedokteran. Nah, jadi mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, agar dilihat, agar melemahkan orang-orang yang tidak mempercayai Nabi Isa sebagai nabi untuk percaya bahwasanya aku adalah seorang nabi yang diutus dan ini adalah mukjizatku yang tidak adalah diberikan ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Isa. Nabi yang lain kita ambil adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh apa mukjizatnya? Yaitu tentang memiliki unta. Yang ketika unta ini diperas susunya, maka tidak akan habis-habis oleh kaumnya. Nah, berapapun banyaknya, saya tidak akan habis dari susu unta ini. Nah, ternyata apa? Yang lagi viral ketika itu adalah seluruh kaumnya, hampir mayoritas adalah seorang penggembala, adalah seorang peternak. Nah, ini adalah salah satu dari mukjizat dari Nabi, dan rata-rata seperti itu. Apa yang sedang viral, ya, apa yang sedang viral, yang sedang trending, maka itulah mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi itu. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimukjizati dengan Al-Quran, kira-kira apa yang sedang trending? Yaitu ilmu, bukan ilmu, maaf, yaitu keahlian syair, ya, keahlian syair. Nah, makanya ketika Al-Quran turun dengan berbahasa Arab, dengan bahasa dan kalimat yang sangat-sangat indah,
Ya, ini seperti orang-orang kafir ketika itu tidak mempercayai, oh ini buatannya Muhammad, ini buatannya Muhammad ketika ya. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu ummi, ya, tidak bisa menulis. Maka yang menulis adalah asistennya, sahabat-sahabat beliau. Nah, yang viral ketika itu adalah ilmu syair, bahasa-bahasa, ilmu balaghah, bahasa. Makanya Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab dan juga dengan kalimat yang sangat indah. Nah, kalau kita mungkin kita sering dengar lah, Al-Quran itu kalimatnya indah, Al-Quran itu kalimatnya bagus. Bagusnya di mana Ustadz gitu kan ya? Kita kan orang Banjar ya ternyata ya, orang Indonesia lah. Katakan orang Indonesia ya, indahnya di mana ya? Makanya kita harus belajar tentang bahasa Arab itu sendiri. Dan kalau kita sudah belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, insya Allah akan merasakan bagaimana Al-Quran itu benar-benar bahasanya itu bagus, bahkan mencapai derajat tertinggi daripada bahasa sastra. Nah, itu salah satu dari keutamaan Al-Quran. Dan kalau kita sudah masuk bulan Ramadan ini, tadi saya katakan di awal ya, bahwasanya kita menganggap bahwa bulan ini adalah bulan Al-Quran, karena ketika hati kita sudah terpaut dengan Al-Quran, insya Allah puasa bukan lagi sebuah hambatan. Maksudnya hambatan seperti apa? Maksudnya ketika kita berpuasa, kita tetap produktif gitu. Kita tetap menjalankan aktivitas kita, baik itu belajar, ya, baik itu kemudian mengerjakan tugas, ya kalau ada tugas, magang misalkan, dan lain sebagainya, sholat, tarawih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah meneruskan estafet dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau saya katakan kepada teman-teman, kira-kira Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Ibrahim, ya. Yang paling dekat Nabi Ibrahim. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwasanya yang paling dekat adalah Nabi Isa, karena zamannya mungkin setelah Nabi Isa, Muhammad. Ya, mungkin ada yang mengatakan Nabi Ismail karena keturunan dan lain sebagainya, tapi ternyata yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, ketika sholat sehari berapa kali? 5 kali lah. Ya, minimal 5 kali. 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Ya, 17 rakaat. Dan ketika kita hendak menyelesaikan sholat, terakhir kita ngapain? Salam, Ustaz, ya, salam, betul. Tapi sebelum salam gitu ngapain? Duduk tasyahud akhir. Dan bacaan yang kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, di sini saja sudah disandingkan bahwasanya Muhammad itu dekat dengan Nabi Ibrahim. Dan kalau saya tanya lagi pada teman-teman, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa, Pak? Jawab pakai tangan. Ada 1, Ustaz, atau ada 2? Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Terus ada 5 terus. Ada berapa yang belum angkat tangan? Silakan angkat tangan. Hah? Ada yang begini. Apa ini? Ada 5 ya. Nah, rukun Islam itu ada 5. Dan ternyata rukun Islam ini ya, agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di mana ketika itu Nabi Ibrahim juga merumuskan atau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa 5 perkara ini. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Oke, insyaallah kita bahas pendek-pendek secara satu persatu ya, dari
asyhadu alla ilaha illallah atau tauhid. Dari kita mungkin ya, saya nggak tahu kalau ada yang mualaf ya. Kebanyakan dari kita adalah sudah Islam sejak sejak dari rahim ibu kita. Dan kita tidak mengenal Islam secara khusus gitu loh. Kita mempelajari Islam, kita datang ke ustadz itu tidak. Tapi kita diajarkan oleh para orang tua kita. Karena kita lahir dari orang tua yang muslim. Insya Allah mayoritas dilahirkan dari orang tua yang muslim. Nah, kemudian kita tentu sudah hafal tentang syahadat Islam itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ini namanya? Namanya adalah tauhid. Nah, itu artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tauhid ini adalah salah satu dari misi dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu mengesahkan Allah. Nah, kalau kita baca Quran, teman-teman pasti akan mendapati di Al-Quran tentang bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Di mana Nabi Ibrahim melihat bintang, kemudian bintang itu gemerlapan, ya, kelap-kelip. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku." Dan ketika bintang itu tenggelam, maka kemudian aku nggak suka yang tenggelam, ganti lagi, melihat bulan lebih besar, bercahaya ketika malam, terlihat ketika malam, nampak ketika malam, tapi ketika matahari terbit, tenggelam, kemudian wah ini bukan Tuhan, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim finalnya mencari atau mendapati matahari sangat terang, sangat cerah, sangat besar. Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, wa hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Nah, ternyata matahari ketika adanya malam juga tenggelam. Qala la uhibbul afilin, aku tidak menyukai hal-hal yang tenggelam. Nah, tenggelam ya, tiba-tiba tidak ada gitu ya, ghosting ya. Nah, aku tidak suka hal-hal yang tenggelam seperti ini. Nah, kemudian barulah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan itu pasti adalah seseorang atau zat yang sudah menciptakan bulan, yang sudah menciptakan bintang, yang sudah menciptakan matahari. Nah, jadi Tuhan itu adalah lebih besar daripada bulan, lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada matahari. Tapi adalah yang menciptakan semua benda-benda ini. Maka Nabi Ibrahim bertekad bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendengar tentang atau membaca tentang kisah ini, apakah hal itu dialami oleh kita? Tentu tidak, ya. Atau kita ada yang, oh ini matahari, tiba-tiba berpikir, oh jangan-jangan Tuhan saya ini. Ada nggak? Nggak ada ya, insya Allah nggak ada yang kayak gitu. Nah, itu adalah tauhid yang dibawa. Kemudian kita tarik lagi kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan tauhid? Tentu mengajarkan. Bagaimana Nabi Muhammad menyeru kepada orang-orang Mekah, kepada penduduk-penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dan lain sebagainya selama berapa tahun? 13 tahun. Ya, 13 tahun nggak gampang. Dan apakah berhasil? Enggak. Maksudnya enggak terlalu berhasil karena ada pengikut tahu seperti Abu Bakar, as-Sabiqun al-Awwalun ya, 10 orang yang awal-awal masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, Khadijah dan lain sebagainya yang ikut dakwahnya. Tapi apakah itu banyak? Tentu tidak. Masih banyak orang-orang Mekah yang menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam Islam, rukun Islam yang kedua adalah tentang sholat. Nah, ayatnya Nabi Ibrahim juga melaksanakan sholat bersama Nabi Ismail. Wattakhadhu billata Ibrahima wattakhidu maqama Ibrahima musalla, dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini pun ternyata juga diusung oleh Nabi Muhammad sebagai estafet pemegang dakwah Nabi Ibrahim, yaitu tentang mendirikan sholat. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan baik itu dari Al-Quran maupun itu dari hadis tentang mendirikan sholat. Salah satunya adalah Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada berapa? Ada 2. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga apa? Yaitu tentang zakat.
Nah, apakah Nabi Ibrahim zakat? Tidak diterangkan secara tersurat di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim mengeluarkan zakat, tapi ada firman Allah, wa ya'muru ahlahu bis-sholati wal zakah. Nah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyuruh kepada ahlunya, maksudnya adalah anaknya, untuk menunaikan zakat. Siapa anak Nabi Ibrahim? Siapa? Ismail dan Ishak. Ya, Ismail dan Ishak anak Nabi Ibrahim. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika itu mengeluarkan zakat. Dia, Nabi Ibrahim, menyuruh kepada keluarganya, menyuruh kepada anaknya untuk membayarkan zakat. Mustahil Nabi Ibrahim tidak mengeluarkan zakat. Sudah berapa? Sudah 3. Yang keempat adalah tentang puasa. Nah, Nabi Ibrahim pun juga melakukan puasa ketika itu ya. Puasa yang kita kenal dengan Ayyamul Bid di pertengahan bulan 13, 14, 15. Nah, kemudian apakah Nabi Ibrahim menjalankan haji? Nah, kira-kira menjalankan haji nggak? Tentu, karena hampir seluruh cerita dari Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di lembah, di padang pasir yang tandus, kemudian keluarlah air Zam-Zam ya, yang diinjak-injak oleh anaknya. Kemudian bagaimana perjuangan ibunda daripada Ismail itu sendiri mencari air dari gunung atau bukit Sofa ke bukit Marwah dengan berlari-lari kecil, maka terjadilah sa'i. Nah, kemudian bagaimana mereka tawaf, kemudian bagaimana mereka, dan seterusnya. Dan serentetan ibadah haji, dan kalau jumrohnya lah, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah momentum yang diabadikan dalam syariat haji. Dan ternyata kita dekat beberapa bukti ini, 5 bukti ini sebagai bukti bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah pemegang, Nabi Muhammad adalah pemegang dari estafet dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, tetapi Nabi Ibrahim ketika itu tidak dikaruniakan atau tidak dianugerahkan, tidak membawa risalah, yaitu risalah tentang Al-Quran. Nah, sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang sifatnya internasional. Yaitu untuk dakwah kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Nah, tapi Nabi Ibrahim sadar diri kalau beliau tidak bisa mengemban amanah yang sangat besar ini. Karena pastilah beliau nanti akan tua, akan sakit-sakitan, dan akan akhirnya meninggal dunia. Maka Nabi Ibrahim ketika itu berdoa dalam surah Al-Baqarah ya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, wahai Tuhanku, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wa ba'ath fihim rasulan minhum, utuslah seorang laki-laki dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka Al-Quran. Pertama ini tugas, yang membacakan Al-Quran kepada mereka, yang membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan hal dan haram, yang mengajarkan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, halal dan haram. Kemudian wal hikmah, dan menjelaskan tentang hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ada empat tugas ya. Ada 4 tugas dari Nabi Ibrahim, bukan dari Nabi Ibrahim, tapi ini adalah doa dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir nanti, di akhir daripada dakwahnya, agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang laki-laki yang dia mengajarkan tentang 4 hal. Yang pertama adalah mengajarkan atau membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada kaum seluruh dunia ini ya. Yang kedua adalah mengajarkan tentang hal dan haram.
Yang ketiga adalah mensucikan mereka, dan yang keempat adalah mengajarkan hikmah kepada mereka. Dan kemudian Nabi Ibrahim kita tahu dalam ceritanya tidak atau lama sekali dapat mendapatkan keturunan. Istri pertama Nabi Ibrahim namanya siapa? Ada yang tahu? Siapa? Yo, komat kamit, ini mulutnya komat kamit tapi nggak terdengar karena di mute ya. Istri pertama beliau adalah Sarah. Nah, kemudian Sarah ini sudah lama menikah dengan Nabi Ibrahim tetapi tidak mendapatkan keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim ini suatu ketika mendapatkan hadiah seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Maka Sarah pun mengizinkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, yang akhirnya Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Nah, setelahnya Ismail, beberapa tahun kemudian, ternyata istri pertama Nabi Ibrahim ini pun juga tengah mengandung, yang akhirnya diberikan nama Ishak. Ya, Ishak. Nah, jadi beberapa tahun kemudian, generasi para nabi itu urutannya atau nasabnya itu semuanya dari Ishak. Semuanya dari Ishak. Karena berfokus kepada satu kaum yang sangat istilahnya global, kepada kaum yang sulit untuk didakwahi. Apakah kaum itu namanya adalah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Jadi nabi-nabi yang diutus dari zaman Ishak, kemudian Ishak melahirkan Yakub, ya, Yakub melahirkan Yusuf, dan seterusnya, itu diturunkan hanya untuk Bani Israel. Nah, kemudian atau yang Bani Israel ini kemudian melahirkan suku yang kita kenal atau kaum yang kita kenal yang namanya kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Nah, sampai finalnya kaum Yahudi ini atau kaum Nabi Isa, ya, ini Nabi Isa ini mukjizatnya apa sih? Tadi mukjizatnya dalam menghidupkan orang mati. Tetapi ada petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Isa, yaitu berupa kitab yang bernama Injil, ya, atau dikenal dengan Bible. Nah, kitab ini juga sudah mengalami berbagai macam perombakan, ya, mengalami berbagai macam penambahan dari pengajarnya, penambahan dari murid-muridnya dan lain sebagainya. Ya sudah nggak orientas lah, tidak suci lagi lah kitabnya itu. Karena Bible itu sudah bercampur dengan kitab-kitab atau tulisan-tulisan manusia. Nah, seluruh rentetan dari nabi-nabi ini berasal daripada atau diutus untuk Bani Israel. Nah, tetapi tahun 662 Masehi. Nah, 662 Masehi. Teman-teman tahu nggak Masehi itu apa sih artinya? Masehi itu artinya adalah Masih Isa al-Masih. Jadi Masehi dihitung ketika Nabi Isa lahir dan sudah 662 tahun. Setelah Nabi Isa lahir, maka lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya kaum Yahudi ini menganggap bahwasanya sudah ada clue-clue dari kitab-kitab mereka di Injil tentang kedatangan seorang nabi sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup daripada nabi-nabi yang sudah ada, dan ini adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah ini kecuali nanti akan kiamat dan the end sudah semuanya. Dan qadarullah, Allah takdirkan bahwasanya nabi itu lahir di bangsa Arab. Nabi itu lahir di bangsa Arab, kemudian besar di tanah Arab, ya. Dan ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 13 tahun dakwah dengan jerih payah beliau tidak mendapatkan titik terang ataupun yang beriman hanya sedikit, maka Nabi disuruh untuk berhijrah ke Madinah. Karena Madinah ini masih sepi, Madinah ini masih bisa dipengaruhi pemikiran mereka untuk dapat menerima Islam, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
datang ke Madinah. Dan di Madinah, mayoritas penduduknya adalah kaum Yahudi. Mayoritas penduduknya adalah kaum Yahudi. Setelah kaum Yahudi tahu bahwasanya Nabi yang terakhir, ini mereka ada desas-desus ya, ini ada Nabi nih, katanya mirip banget sama clue-cluenya yang sudah diberitakan oleh kitab kita di Bible atau di Injil. Rambutnya seperti ini, perawakannya seperti ini, matanya seperti ini, tanda-tanda kenabiannya seperti ini, sudah mirip sekali. Dan mereka tahu bahwasanya mereka itu kedatangan oleh Nabi, karena mereka kan hidupnya di Madinah. Datang Nabi ke Madinah, 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, datang di Madinah, kemudian masyarakat Yahudi melihat itu, dan mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka, karena hanya tidak berasal dari nasab mereka. Karena hanya tidak keturunan dari kaum Yahudi. Inilah bebalnya kaum Bani Israel. Dan ketika 662 Hijriah sampai Nabi Muhammad lahir, ini tidak ada nabi yang diutus kepada kaum Yahudi. Kenapa? Karena setiap ada nabi yang ada di dalam kaum mereka, di dalam halaqah mereka, mereka bunuh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja lama tuh tidak diutus nabi lagi, karena ketika ada nabi dibunuh, ada nabi dibunuh, ada nabi dibunuh, dan seterusnya. Hingga ratusan tahun, hingga 600 tahun tidak ada, maka muncullah Nabi Muhammad. Dan munculnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir juga tidak dipercaya oleh mereka. Dan di mana mereka meminta mukjizat-mukjizat, diantaranya adalah pernah diminta tentang membelah bulan ya, membelah bulan, mereka masih ingkar. Tentang mukjizat yang lain mereka masih ingkar, dan hampir banyak sekali mukjizat yang mereka ingkari. Dan terakhir adalah Al-Qur'an ini. Nah, ketika Al-Qur'an ini turun ya pada malam Lailatul Qadar. Nah, menurut kitab ya tadi kita sebutkan Syekh Ali As-Sabuni ya, mengarang kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Al-Quran itu diturunkan secara 2 tahap. Nah, secara 2 tahap bagaimana? Tahap yang pertama, Al-Quran itu diturunkan secara utuh. Secara utuh maksudnya secara utuh Al-Quran gitu. Al-Quran diturunkan dari Arsy menuju langit ke-7. Nah, langit ke-7 ya. Langit ada berapa? Ada 7. Ya. Tidak percaya, silahkan datangin. Ya. Kemudian langit ini, Al-Quran ini kemudian turun secara mutawatir, ya, atau tadarruj, secara mutawatir bertahap. Baik itu karena yang pertama, baik itu karena ada tragedi yang memicu lahirnya ayat Al-Quran, atau memang Al-Quran itu turun dengan sendirinya. Contoh, ayat ini turun dengan asbabun nuzul ya gitu ya, enaknya. Dengan asbabun nuzul. Nah, contohnya adalah tentang pelarangan khamar. Itu ada 4 kali ayat Al-Quran turun. Yang pertama bahwa di Arab itu khamar itu sangat viral, dan khamar itu ibaratnya adalah air putih zaman kita. Bayangin. Mereka air putihnya khamar gitu ya. Anggur. Haus minum khamar itu bangsa Arab ketika itu. Bobroknya mereka karena tidak ada nabi lagi yang turun. Nah, kemudian maka datanglah Al-Quran untuk mengatakan di dalam khamar itu ada manfaatnya dan ada keburukannya, tetapi keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, kemudian mereka mulai paham. Ya, jadi Al-Quran itu tidak langsung turun dengan khamar ini haram, tidak boleh diminum. Nah, kalau Al-Quran turun seperti itu, mungkin Islam tidak akan diterima. Nah, kemudian setelah mereka tahu bahwasanya memudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, kemudian khamar ini, maka turunlah ayat Quran yang lain yang mengatakan bahwasanya ada sahabat, saya lupa siapa sahabatnya. Kalau nggak salah sahabat Nabi memang, dia jadi imam. Ketika jadi imam, dia ini kebalik-balik membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Itu tuh ayatnya ketuker-tuker. Nah, maka turunlah larangan yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat atau janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Yang pertama tadi bahwasanya khamr itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian tahap kedua, ini khamr itu tidak boleh diminum ketika hendak sholat. Artinya masih boleh ya, artinya masih boleh. Tapi kalau hendak sholat, jangan sholat seperti kita sholat. Ini jangan diminum. Kemudian datanglah yang ayat terakhir sebagai final daripada pelarangan khamr itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan Allah menerangkan bahwasanya khamr ini haram secara mutlak, maka jangan dikonsumsi. Nah, ini Al-Qur'an tadi yang turun dengan asbabun nuzul atau dengan sebab penurunannya. Tetapi kadang Al-Qur'an itu turun dengan sendirinya gitu loh. Dengan bahwasanya Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, kemudian sahabat mencatat. Seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak setiap Al-Qur'an itu turun dengan asbabun nuzul, tapi ada yang tidak melalui asbabun nuzul juga. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini tadi bahwasanya Al-Qur'an itu turun secara dua tahap. Yang pertama, menurut buku yang saya baca ya, dari Syekh Ali As-Sabuni, pertama secara langsung. Kapan Al-Qur'an itu turun? Yaitu pada saat Ramadan. Surahnya ada dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, inna sesungguhnya kami anzalnahu. Hu ini kan nya ya, nya artinya nya atau dia. Sesungguhnya kami menurunkan dia, maksudnya adalah Al-Qur'an fi lailatul qadr, dalam Lailatul Qadar. Kapan Ustaz Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar banyak hadisnya, yang pasti malam-malam ganjil. Dan Rasul sengaja tidak men-spill kapan sih Ramadan itu, kapan sih Lailatul Qadar itu. Karena apa? Tidak spoiler. Kenapa? Karena nanti kita kalau misalkan tahu, misalkan hanya tanggal sekian, misalkan ya Nabi mengatakan ya nanti kita beribadahnya kencangnya cuma segitu gitu loh, cuma malam itu. Tapi sengaja carilah di malam-malam ganjil, malam 21, 23, dan seterusnya malam-malam ganjil. Nah, itu Al-Quran turun secara satu kesatuan. Ya. Kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur ketika ada kejadian tadi sampai 40 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilantik menjadi Nabi 40 tahun sempurna, selama 40 tahun itu sempurna Al-Quran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ayat yang terakhir turun apa? Ayat yang terakhir kalau nggak salah Al-Maidah itu apa ya? Ayat berapa ya? Wa atmamtu alaikum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Nah, jadi ketika kembali lagi kepada pembahasan awal kita, ketika Al-Quran ini turun, maka ketika Ramadan ini datang, maka usahakan pemikiran kita bahwasanya bagaimana kita bisa memperdalam Al-Quran, bagaimana bisa kita membacanya walaupun satu huruf saja. Ya jangan satu huruf lah. Tadi kan hadis Nabi mengatakan alif satu huruf. Masa kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim alif, nah kan tidak bisa gitu kan. Yang minimal ya bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nah, jadi minimal satu ayat. Dan dalam bulan Ramadan kita tahu banyak sekali kita dengar ceramah-ceramah dari kita tarawih, kemudian dari televisi ya, dan media sosial lainnya, bahwasanya sesuai hadis Nabi, ketika bulan Ramadan itu segala aktivitas, segala amal ibadah dilipat gandakan. Dan tugas kita bukan menghitung-hitung berapa kali lipatan itu, ya. Tugas kita adalah bagaimana kita itu menjadikan motivasi lipat ganda amal itu sebagai motivasi kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Makanya ketika orientasi kita ketika masuk bulan Ramadan adalah Al-Quran, maka yang benar adalah saya tidak memiliki waktu untuk makan,
Saya tidak lagi memiliki waktu untuk minum, saya tidak lagi memiliki waktu-waktu untuk saya bermain game dan lain sebagainya karena sibuk dengan Al-Quran. Dan itulah yang dimaui dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyandingkan Ramadan dengan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran tersebut. Nah, jadi untuk membentuk generasi Al-Quran ya, siapa sih yang nggak mau kita nanti, kita jangan berpikir sekarang, coba kita berpikirnya ke depan ya, ketika kita ingin, dan siapa sih yang tidak ingin memiliki anak, memiliki buah hati yang dia hafal dengan Al-Quran, yang dia care, dia memperdalam dengan Al-Quran. Maka jawabannya pasti semua muslim dan muslimah menginginkan anak yang berbakti pada orang tuanya dan juga hafal Quran, memperdalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, ketika kita menginginkan hal ini, ya, ketika kita menginginkan hal ini, itu maka mulailah dengan diri kita sendiri. Ya, apalagi dengan perempuan. Karena perempuan itu al-madrasah al-ula, madrasah pertama bagi anak adalah seorang ibu. Tidak terkecuali bapak juga berperan dalam hal itu ya. Berperan dalam hal itu. Nah, kalau kita sendiri zaman sekarang atau sudah kelas 10 SMK, kelas 11 SMK, kelas 12 SMK, bahkan kita belum bisa baca Quran, silahkan dipelajari lagi tentang Al-Qurannya. Ya, jangan malu karena tidak ada kata terlambat dalam belajar. Kita misalkan tamat SD jilid 4 ya, jilid 4. Itu kita nggak pernah ngaji pas SMP. Pas SMK sekolah di Al-Furqan, tahu lagi tentang Al-Quran, semangat lagi. Kita lanjutkan jilid 4 sampai jilid 5, jilid 6, iqra'nya nggak apa-apa. Cari gurunya dan pelajari Al-Quran, karena hidup cuma sekali dan hiduplah yang berarti. Dan bagaimana kita bisa membentuk generasi Quran, bagaimana kita bisa membentuk generasi yang paham akan Al-Quran, mengetahui agamanya secara mendalam, ketika kita diri saja ya, usi nafsi wa iyyakum, bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran itu sendiri secara lebih dalam. Dan teman-teman sadar nggak, zaman kita itu sangat berbeda dengan zaman-zaman orang tua kita. Contoh, orang tua kita ingin ngaji, sore-sore mereka berangkat pakai jalan kaki ke Ustadz A, Ustadz B, Masjid A, Masjid B, jalan kaki ya, jalan kaki. Bahkan kalau sampai malam mereka itu pakai lampu lilin, mentok-mentok pakai strongkeng, kalau teman-teman tahu strongkeng ya. Nah, itu orang tua kita gitu loh, itu orang-orang sebelum kita. Nah, kita ini sudah ada listrik ya, sudah ada lampu, sudah ada laptop, sudah ada handphone, sudah ada internet, kurang apa lagi? Kita duduk di kamar, buka YouTube, selesai. Insya Allah kalau kita mau ada niat, insya Allah ada jalan. Ada niat, ada jalan. Karena yang namanya kalau kita pengen tapi tidak dilaksanakan, itu ya sama saja hanya angan-angan. Nah, jadi dalam momentum Ramadan ini kita jadikan bahwasanya ini adalah bulan Al-Quran. Jadikan setiap Ramadan menjadi batu loncatan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan jangan kira bahwasanya umur kita tua dulu baru meninggal, enggak ya. Banyak sekali di luar sana orang yang ketika dia SD meninggal, SMP meninggal, SMA, SMK meninggal. Dan kita tidak tahu umur kita, tetapi berusahalah kita setiap harinya untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang senantiasa mengutamakan Al-Quran, dan bahkan harus juga menjalankan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca dari Al-Quran itu sendiri. Ini sampai jam berapa? Oke, ya. Apa ada sesi pertanyaan? Oke. Nah, jika ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Ustaz Cinta. Nah, sekarang.